Geologi Museum, Bandung, Indonesia. Ini aku perginya di tengah corona mulai merebak. Tapi dari pemerintah belum ada himbauan untuk PSBB, bahkan himbauan untuk menggunakan masker juga belum ada. Jadi, berhubung ada salah satu teman kantor menikah di Bandung, aku pergilah ke stasiun Gambir, menaiki suatu kereta yang tujuannya ke Surabaya. Aku baru tahu kalau ada tujuan Surabaya yang lewat Bandung. Dan salah satu tujuan lainnya yang dilewati oleh kereta ini adalah Tasikmalaya. Wah, boleh nih suatu hari nanti ke Tasikmalaya. Tapi ya belum sampai ke sana. Corona udah seperti sekarang, jadi nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya pagi ini banyak temen yang ngajak buat bareng naik mobil ke Bandung. Tapi karena aku berhubung belum pernah naik kereta ke Bandung dan aku penasaran banget dengan jembatan-jembatan ekstrimnya, ya udahlah naik kereta aja. Selain itu ya karena aku penasaran banget dengan museum-museumnya. Belum tahu sih museum mana yang bakal kukunjungi. Yang penting sampai Bandung aja dulu. Sebelum memulai jalan-jalan, aku mandi dulu ya. 4:30 udah mandi, impossible kan? Sekaligus mikir museum yang mana nih yang bagus. Akhirnya diputuskan ke Museum Geologi karena katanya terbesar. Terus dari review-review katanya bagus banget. Ya udah kesana aja dulu. Harga tiketnya murah loh, hanya Rp3.000 untuk orang dewasa. Dan kalian tahu bentuk tiketnya tuh kayak tiket konser, jadi bisa dibikin gelang kayak gitu. Nah untuk Museum Geologi ini itu ruang pamernya ada 4. Nah ini yang pertama, ruang Geologi Indonesia. Di ruangan ini diperagakan asal mula bumi, struktur dan pergerakan kerak bumi, batuan, dan mineral, pelapukan, dan erosi. Terus juga ada geologi pulau-pulau di Indonesia, gunung api, dan juga kars. Untuk pertama kalinya, aku baru paham kenapa dulu harus belajar geografi, kimia, fisika. Aku baru tahu sambung menyambungnya 3 ilmu itu saat ini. Cuma, aku nggak suka banget karena tempatnya gelap. Lightingnya tuh buruk banget, jadi di kamera ya gelap. Nah, untuk Museum Geologi ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1850-an saat dimulai penyelidikan geologi di Indonesia. Kalau untuk jadi museumnya baru 16 Mei 1929 bertepatan dengan pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung. Di tahun 1999 museum ini sempat tutup karena dilakukan renovasi. Baru 23 Agustus tahun 2000 dibuka kembali sampai sekarang. Kalau sekarang sih tutup ya karena ada corona. Menyenangkan di bagian bawah ini juga ada multimedia seperti ini. Terus juga kita studi langsung dengan case-case yang ada di Indonesia. Makanya Indonesia tuh luar biasa banget ya. Kita bisa menemukan batu bara, bisa menemukan nikel. Cuma ya ini, kenapa lightingnya gelap banget? Why? Kenapa?
Nah, di bagian belakang itu ada toko-toko geologi, baik dari toko Belanda, toko Indonesia, dan juga sedikit informasi kayak pertambangan minyak pertama di Indonesia tuh di mana, itu juga ada. Sangat informatif dan cukup enak dibaca karena lokasinya cukup terang. Nah, berikutnya aku menuju ke lantai atas dulu nih, dimana di atas ada 2 ruangan pamer. Untuk ruang pertama di lantai 2 yang kukunjungin adalah ruang manfaat dan bencana geologi. Di dalam ruangan ini disajikan informasi tentang pemanfaatan sumber daya geologi dari zaman ke zaman. Ya, dari zaman prasejarah itu seperti apa, zaman sejarah, zaman modern, serta informasi tentang bencana geologi seperti gempa bumi, gunung api, tanah longsor, dan juga tsunami. Di sini juga ada alat simulasi gempa. Aku pengen nyoba tapi kan antriannya cukup panjang, jadi ya tidak. Ada satu bagian yang aku suka yaitu bagian gunung api. Yaitu di situ ada benda-benda hasil korban gunung berapi, yaitu Gunung Merapi di tahun 2010. Di mana 2010 itu adalah tahun aku wisuda. Ya pas Merapi meletus. Makanya ya memandangin hasil korban amukan Merapi itu ya oke. Kayak bikin aku balik ke tahun 2010. Nah, berikutnya aku masuk ke ruang sumber daya geologi. Di dalamnya tuh ada 8 sudut. Ada mengenai sumber daya geologi, mineral logam, mineral non-logam, batu mulia, minyak dan gas, terus batu bara, panas bumi, dan juga sumber daya air. Yang paling unik adalah beberapa alat peraganya itu bisa gerak sendiri. Jadi dia kayak baca sensor kita. Jadi kalau kita berdiri di depannya, nah ini misalnya, itu akan berputar. Cuma ya tetap lighting adalah jadi masalah di gedung ini. Tulisannya tuh bagus-bagus gitu, informasinya sangat informatif, tapi karena gelap jadi ya lumayan bikin mata pedes. Apalagi ini aku kan baru datang dari Jakarta, kondisi kehujanan, ya kepala rada pusing, masuk angin sih lebih tepatnya. Umumnya pengunjung di sini adalah keluarga dan juga rombongan pelajar. Jadi ya suasananya lumayan rame. Tapi dibanding belajar geografi atau juga sejarah, terus fisika atau kimia lewat buku tebal, lebih enak sini. Karena contoh nyatanya langsung ada di depan mata. Nah, ini di lantai bawah, di ruang pameran yang keempat, adalah ruang sejarah kehidupan. Yang bagian rame tadi itu ya kejadian ledakan bintang. Kalau di dalamnya di sana itu ada 4 sudut. Ada Prakambrium dan Paleozoikum. Terus ada Mesozoikum, ada Kenozoikum, yang terdiri dari zaman tersier dan zaman kuarter. Terus ada satu sudut dunia fosil untuk memahami peragaan dan informasi yang disajikan terhadap ya barang-barang itu, artefak fauna, dinosaurus. Terus ada juga itu apa? Kura-kura raksasa. Ada juga manusia purba. Dan di bagian akhirnya itu ada peninggalan artefak dan fauna yang hidup di kota Bandung.
Ruangan ini seru. Tiap ruangan tuh punya warnanya sendiri itu. Kalau di sini lebih serunya karena fosil-fosil gede-gede banget gitu. Jadi kayak nggak pengen cepet pergi. Secara tata letak, museum ini juga sangat bagus. Aku sempat iseng nyari di YouTube tentang museum ya setipe dengan ini di USA sana. Itu tata letaknya tuh mirip loh. Bedanya museum di sini itu atapnya kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi terkesan agak ngep. Kalau museum setipe ini di USA sana itu atapnya tinggi, jadi kelihatan megah gitu. Kelihatan luas. Tapi secara konten ya aku sih kayaknya lebih senang di sini. Karena kita langsung belajar langsung studi yang ada di Indonesia, jadi ya nggak jauh-jauh banget tempatnya. Termasuk di sini ada juga tentang peristiwa tektonik patahan Bandung. Itu juga ada dijelaskan di bagian akhir dari museum. Aku di museum ini sebenarnya pengen lebih lama lagi, cuma karena kepala aku rada pusing. Terus juga ya pengen lihat museum yang lain, jadi ya nggak ya cukup lama sebenarnya, sekitar 2 jam lah di situ. Dan masih pengen balik lagi karena bacanya terlalu cepet, kurang baca pelan-pelan. Nah, untuk berikutnya aku akan ke Museum Gedung Sate. Seperti apa museumnya? Tunggu next video ya.